bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenal sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana orang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan kau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, minggu lalu Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita sebagai air hidup yang memberikan kelegaan, yang memberikan kehidupan baru atas segala kehausan akan kebaikan yang kita alami. Sekarang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita sebagai sang terang. Terang itu memelekkan, terang itu menghantar orang untuk sampai pada pengalaman iman, yakni aku percaya Tuhan. Dan itu diungkapkan dengan menyembah kepadanya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, pengalaman orang buta ini tentu yang dia harapkan selama hidupnya hanya ingin melihat. Kerinduannya itulah yang akhirnya menggerakkan Tuhan Yesus berbelas kasih kepadanya. Dia dimelekkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus hadir sang pembawa terang itu.
pengalaman orang buta. Tuhan Yesus tidak serta-merta lalu membuat melek orang ini. Tetapi bagaimana dimulai dari sebuah perutusan. Pergilah. Jika orang buta ini tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pasti juga tidak akan mengalami terang itu. Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Keberanian untuk pergi, keberanian untuk meninggalkan kehidupannya, apa yang dia alami, membuat dia lalu sungguh mengalami kehidupan yang baru. Dia dimelekkan, dia mampu melihat, dia akhirnya sungguh-sungguh memiliki hidup yang baru. Tanpa keberanian untuk pergi, meninggalkan hidupnya, dia tidak akan mengalami ini. Maka Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih, betapa terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu bagi orang yang menerimanya, bagi orang yang tahu, terang itu bukan terang yang menyilaukan, bukan terang yang menakutkan, terang tetapi terang yang sungguh menunjukkan jalan dan membawa hidup yang baru. Maka siapa yang melihat sang terang ini akhirnya berani untuk pergi, meninggalkan hidup yang lama untuk membasuh diri sehingga menemukan kehidupan yang baru. Sehingga semakin mampu melihat akan karya-karya dan kebaikan Allah. Dia bukan hanya memelekkan mata, tetapi juga memelekkan hati, memelekkan pikiran kita. Sehingga kita sungguh-sungguh memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Sehingga kita selalu dalam diri kita terucap, terungkap, aku percaya Tuhan, dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi bagi orang yang hidup dalam ketegaran hati seperti orang Farisi, hidup dalam kebebalan, hidup di dalam keinginan dirinya sendiri, betapa terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh terang yang menakutkan, terang yang menyilaukan, sehingga mereka selalu menghindarinya, menjauhinya, bahkan berusaha menutupi sumber terang itu supaya tidak membuat hidupnya dalam ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran, karena terang itu akan menyingkapkan segala sesuatu yang jahat di dalam dirinya. Bagaimana mereka yang silau akan terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini, sepanjang hidupnya, seluruh hidupnya hanyalah memandang kejelekan, memandang keburukan, memandang kejahatan hidup orang lain. Bahkan bagaimana mereka pun memandang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sebagai perbuatan orang berdosa, perbuatan orang yang tidak taat kepada Allah. Terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus bagi mereka yang hidup dalam kebebalan hati, mereka adalah orang-orang yang tidak mau pergi dan membasuh diri, orang yang tidak mau untuk diberi hidup yang baru oleh Tuhan Yesus. Pengalaman Samuel, bagaimana sebagai pribadi yang telah hidup dalam terang Tuhan ini, yang telah mau dibasuh oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah, maka dia mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia. Dia melihat dalam terang Tuhan, sehingga dia mampu menilai seorang Daud yang kemudian dia urapi. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita semua juga telah dibasuh oleh Tuhan Yesus sendiri dalam rahmat baptisan. Kita telah diberikan hidup yang baru. Maka selayaknya lah bahwa kita sungguh bersukacita, kita bergembira karena diberikan hidup yang baru. Selayaknya lah kita yang telah mengalami terang itu membuat kita mampu memandang, melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini
dalam terang Tuhan Yesus itu sendiri, dalam terang iman, terang hati kita, terang pikiran kita yang digerakkan, yang telah dimurnikan, disucikan, dan dibuat baru oleh Tuhan Yesus, yang sehingga yang selalu muncul dalam hidup kita, dalam diri kita, bukan menilai hidup orang lain atas apa yang kita lihat, tetapi mampu menilai hidup orang lain karena kita telah diberi hidup yang baru. Bukan hanya menilai kejelekan, keburukan, kejahatan hidup orang lain, tetapi sungguh akhirnya membawa mereka juga mengalami terang itu. Masa Prapaskah, di Prapaskah keempat, kita diajak bersuka cita karena kita telah mengalami terang dari Tuhan Yesus. Dia telah memelekkan hidup kita, memberikan hidup baru kepada kita semuanya, sehingga kita semakin mampu melihat akan karya-karya Allah ini. Kita diajak bersuka cita, bergembira, dan kegembiraan dan sukacita itu yang berasal dari terang Tuhan Yesus ini, harapannya terang itu semakin menggerakkan kita untuk hidup dalam pertobatan, untuk terus-menerus mampu memperbarui diri, terus-menerus berani membasuh diri kita di dalam kasih Allah, dalam cinta Tuhan Yesus yang terus dialirkan kepada kita. Kesanalah kita selalu diutus untuk pergi dan membasuh diri kita di dalam kasih Tuhan, dalam cinta Tuhan, sehingga dengan demikian yang mengalir dalam hidup kita, dalam diri kita juga cinta dari Allah ini, sehingga semakin membawa orang mengalami kemelekan hati, pikiran, dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, sujud menyembah kepadanya dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kegembiraan, hati yang penuh kedamaian, hati yang sungguh-sungguh telah didamaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus hadir dalam menjadi terang bagi kita, dan terang itu sungguh menuntun kita untuk menemukan hidup. Terang itu sungguh membawa kita kepada kehidupan yang baru. Maka hanya dengan keterbukaan hati kita sungguh akan memiliki hidup yang baru itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita tetap hidup dalam ketegaran hati, hidup dalam kerasnya hati kita, maka kita tidak akan pernah memiliki hidup yang baru. Maka kita akan terus-menerus dalam keberdosaan, terus-menerus dalam hidup hanya melihat kejelekan, keburukan, kejahatan hidup orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika kita mampu dan mau diterangi oleh Tuhan Yesus, yang ada hanyalah keberanian memandang siapapun dalam terang Tuhan dengan segala kebaikannya. Para saudara yang terkasih, terang Tuhan membawa kita dalam kehidupan baru, membawa damai sejahtera, maka selayaknya lah kita memancarkan terang itu terus-menerus, sehingga damai Tuhan selalu hadir dalam hidup kita.